Halo Budung, penikmat film. Balik lagi bersama Cerfil. Kali ini Cerfil akan membahas film Jepang yang menarik berjudul Kaibutsu, atau yang dikenal dengan judul internasionalnya, Monster. Disutradarai oleh Koreeda, salah satu sutradara terbaik di Jepang. Jadi, apa yang membuat Monster begitu istimewa? Film ini tidak hanya menggali kompleksitas kata-kata dan tindakan sederhana yang bisa mempengaruhi hidup seseorang secara tak terduga, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana asumsi kita seringkali menjadi monster bagi diri kita sendiri. Kaibutsu adalah karya sinematik yang dibangun dengan sangat baik. Film ini menjelajahi kompleksitas bagaimana kata-kata dan tindakan sederhana dapat memiliki dampak yang tak terduga pada kehidupan orang lain. Meskipun ceritanya tidak terlalu rumit, perjalanan yang disajikan oleh sutradara membawa kita pada pengalaman yang rumit. Menyoroti keburaman teka-teki kehidupan, Monster mencerminkan bahwa hidup itu sulit, dan terkadang, menghadapi kenyataan bisa sangat melelahkan dan frustrasi. Satu poin yang sangat jelas dan penting dalam cerita ini adalah bagaimana kata-kata sederhana bisa membentuk kehidupan seseorang. Saat guru olahraga, Pak Hori, dengan santai berkomentar tentang arti menjadi laki-laki, kita menyadari inti dari Monster. Film ini mengajarkan kita untuk memahami dan menerima diri kita sendiri di tengah kebingungan, kesalahpahaman, dan ekspektasi dari keluarga dan masyarakat. Bagaimana, dalam tekanan ini, seseorang bisa berubah menjadi sesuatu yang aneh, menjadi monster. Jangan bayangkan monster dalam arti harfiah di Monster. Koreeda memberikan tafsir yang berbeda dan sangat mantap. Ini bukan film horor, melainkan perpaduan drama keluarga dan sinema sosial. Monster mengajarkan kita bahwa melalui setiap iterasi cerita, kita tidak hanya memahami karakter lebih dalam, tetapi juga melihat bahwa tidak ada yang namanya monster, hanya sudut pandang yang berbeda. Dalam setiap iterasi cerita, kita tidak hanya memahami karakter lebih dalam, tetapi juga mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang perjuangan mereka. Tema dalam bagian pertama film tampaknya menyoroti kesulitan berkomunikasi, baik karena perbedaan usia maupun formalitas hubungan di antara guru, orang tua, dan anak-anak. Dimulai dari cerita seorang ibu tunggal yang berusaha mencari keadilan untuk putranya, film ini berkembang menjadi drama kontemporer yang mengeksplorasi bagaimana struktur birokrasi, kelembagaan, serta norma sosial dan moral dapat merusak individualitas dan kemanusiaan. Sebuah tragedi yang mengenai banyak orang dengan berbagai nada emosi. Seperti gaya Koreeda yang khas, castingnya sangat pas dan fokusnya pada kemanusiaan para karakter. Alam juga memainkan peran penting dalam cerita, dengan peristiwa dramatis yang mengganggu ketenangan kota indah di tepi danau. Monster difilmkan dengan indah, didukung oleh soundtrack yang sesuai, dan ditulis dengan penuh kemanusiaan dan kepekaan. Film ini dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik tahun ini. Luar biasa, film ini mampu menggabungkan drama yang tenang dengan intensitas thriller. Setiap cerita disampaikan dengan cara yang menyentuh hati, dan keunikan film ini terletak pada fakta bahwa semua cerita tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Sepanjang film, kita terus bertanya-tanya siapa sebenarnya, monsternya, membuat kita merenung tentang perspektif yang berbeda-beda. Terkadang cinta bisa mendatangkan rasa sakit dan rasa bersalah yang berlebihan, yang tidak seharusnya terjadi. Cinta pantas untuk dicintai apa adanya. Film ini menawarkan kesempatan untuk merenungkan apa itu cinta dan bagaimana kita menghadapinya dalam masyarakat kita. Ini menunjukkan kepada kita nuansa cinta yang berbeda, antara seorang pria dan seorang wanita, seorang ibu dan putranya, seorang ayah dan putranya, yang mungkin tidak terlihat seperti cinta, dan dua anak laki-laki. Hal ini juga menunjukkan bahwa menghindari dan menghentikan bukanlah cara untuk menangani cinta ini. Ada satu kekurangan dalam film ini, yaitu pengeditan pada tahap-tahap akhir film menjadi agak longgar. Lompatan waktu dan struktur perspektif ganda dalam film ini bekerja dengan sangat baik di sebagian besar film, namun menjelang akhir, film ini cenderung sedikit berlarut-larut. Namun secara keseluruhan, film ini sangat menarik dan diproduksi dengan terampil. Cerfil sangat menyukai film ini. Monster bukan hanya mengharukan, tetapi juga tenang, dramatis, estetis, dan indah namun sekaligus memilukan. Monster membawa kita melewati serangkaian peristiwa berulang kali dengan sudut pandang yang berbeda, membuktikan bahwa kadang-kadang kehidupan itu sendiri seperti itu, lambat dan bahkan terkadang membosankan, seperti yang kita rasakan dari film ini. Nah, itu tadi ulasan film Monster.
Film ini bukan hanya tentang monster dalam arti harfiah, melainkan monster yang bisa kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Monster menggambarkan perspektif yang berbeda-beda tentang siapa sebenarnya yang dapat dianggap sebagai monster. Yaps, mari kita sudahi aja dulu untuk review kali ini. Jangan lupa juga buat like sama subscribe, supaya kamu juga nggak ketinggalan ulasan-ulasan film seru lainnya. Terima kasih.